Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Muharram Chandra Lugina, redaktur lampos.co. Sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Kejar target sertifikasi tanah. Sengketa tanah di Lampung menjadi persoalan rumit yang selalu berulang. Ada ratusan kasus pertanahan yang masuk dan dilaporkan ke Badan Pertanahan Lampung. Selama 5 tahun saja, terhitung sejak 2016 sampai 2021, sedikitnya terdapat 301 sengketa tanah yang tersebar di seluruh Lampung. Sengketa tanah memunculkan konflik horizontal antara warga dan warga, konflik vertikal antara warga dan pemerintah, dan konflik antara warga dan perusahaan. Potensi konflik itu sangat tinggi dan jika meledak kerap menimbulkan korban jiwa. Tidak berlebihan kiranya jika ada yang menyebutkan sumber konflik yang berpotensi memecah belah tidak hanya suku, agama, ras, antar golongan atau sara, tetapi bertambah menjadi suku, agama, ras, antar golongan, dan tanah atau syarat. Persoalan semakin rumit dengan masuknya mafia tanah yang melibatkan oknum dari berbagai profesi. Terakhir, kasus mafia tanah seluas 10 hektar di Desa Malangsari, Kecamatan Tanjung Sari, Lampung Selatan, melibatkan oknum kepala desa, pensiunan polisi, kepala Satpol PP, notaris dari pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, dan juru ukur pada Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Perkara ini sedang diproses aparat penegak hukum. Meskipun sudah ada ratusan kasus yang berhasil dituntaskan, bukan berarti semua selesai total. Mati satu tumbuh 1000. Bakal muncul lagi ratusan kasus baru jika tidak dicegah sejak awal. Salah satu cara efektif untuk mencegah munculnya kasus sengketa tanah adalah dengan memberikan jaminan dan kepastian hukum kepemilikan lahan. Dengan demikian, kelak tidak ada lagi klaim-klaim sepihak atas lahan tersebut. Untuk itulah, pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional meluncurkan program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak meliputi semua objek tanah yang belum didaftarkan di tingkat perdesaan atau kelurahan. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Di Bumi Ruwajurai, Kanwil BPN Lampung bersama pemerintah Provinsi Lampung awal Desember 2022 ini menyerahkan 31.600 sertifikat tanah kepada masyarakat yang tersebar di 15 kabupaten kota. Penyerahan ini merupakan rangkaian program PTSL. Tahun depan, BPN Lampung menargetkan untuk menerbitkan sertifikat 110.000 sampai 120.000 bidang tanah. Diharapkan jika target tersebut dapat tercapai secara konsisten, pada 2025 seluruh bidang tanah di Lampung sudah tersertifikasi. Program sertifikasi tanah membawa banyak manfaat kepada masyarakat. Selain kepastian hukum atas kepemilikan tanah, lahan yang telah memiliki sertifikat dapat menjadi aset dan menjadi agunan pinjaman ke perbankan. Namun, Presiden Joko Widodo mengingatkan pinjaman tersebut agar digunakan untuk kepentingan produktif, semisal modal usaha, bukan untuk keperluan konsumtif. Pentingnya kepemilikan aset pernah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani 5 tahun silam. Ia menjelaskan perbedaan penduduk di negara maju dan warga Indonesia. Di negara maju, orang bisa hidup lebih santai dan menikmati libur panjang karena aset mereka diinvestasikan dengan imbal hasil tinggi. Sementara penduduk Indonesia rata-rata cenderung bekerja keras karena tidak memaksimalkan aset untuk keperluan investasi. Aset yang dimiliki hanya dibiarkan tidur tanpa nilai tambah yang sesuai. Selain itu, sekitar 85% masyarakat Indonesia lebih banyak mengumpulkan uang untuk dibelanjakan.
Melalui program PTSL, pemerintah telah berusaha memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam urusan pertanahan. Begitu pentingnya hal ihwal pertanahan, termasuk memberangus mafia tanah berikut backing dari orang-orang kuat. Presiden Joko Widodo bahkan menunjuk mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN. Tinggal kini, bagaimana masyarakat dan pamong desa proaktif mendaftarkan tanah untuk diterbitkan sertifikat. Tetapi hal penting yang harus diawasi bersama, kiranya program tersebut agar berjalan sesuai ketentuan dan tanpa pungutan alias gratis. Oke Bang Lulu, apa yang jadi sorotan dalam tajuk kali ini? Tajuk tentang ini ya, permasalahan tanah di Lampung ya, yang sekarang ini cukup menjadi perhatian juga karena ini juga udah menjadi sebuah permasalahan yang cukup ini ya, pelik ya, karena di Lampung juga udah kebetulan Lampung juga kan banyak daerahnya cukup luas ya, sehingga masih banyak juga ternyata dari tanah-tanah itu yang belum memiliki sertifikat ya, padahal sertifikat itu salah satunya sebagai bukti kepemilikan yang sah ya bagi para pemilik tanah itu sendiri ya. Nah, untuk di Lampung sendiri seperti apa kondisinya saat ini? Apakah memang secara data cukup banyak yang belum terdata, tersertifikasi tersebut, Bang Lulu? Ya betul, dari 5 tahun terakhir ya, dari tahun 2016 sampai 2021 itu terdapat kurang lebih 301 permasalahan tanah ya. Itu juga cukup kasus tanah ya, sehingga itu juga membuat pemerintah juga cukup memberikan perhatian ya, sehingga mau nggak mau pemerintah juga sekarang sedang melaksanakan membuka untuk bagi masyarakat untuk bisa memiliki sertifikat ya, secara untuk membuktikan bahwa kepemilikan tanah si warga itu sah ya dengan adanya PTSL ya, program tanah sistematis lengkap ya. Baik, jumlah 300 itu adalah kasus yang terungkap. Nah, kita belum tahu nih, beberapa diantaranya pasti masih banyak juga yang belum memiliki sertifikat tanah, dan itu bisa menjadi tentunya bom waktu, Betul. ya kan, karena sebelumnya. Kasus tanah biasanya ini ya, menimbulkan konflik tidak hanya bagi warga dengan warga ya, tapi warga dengan pemerintah, warga dengan perusahaan-perusahaan ya, sehingga ini juga cukup miris juga. Kadang-kadang warga yang ini juga yang memperjuangkan haknya juga, mereka harus bertemu dengan kekuatan yang lebih dari mereka ya, sehingga akhirnya timbul korban ya. Ya, ini juga kita bicara tentang kemanusiaan pastinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, Bang Lulu. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Berita Tajuk Lampung Pos.